Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah. Tidak terasa perjalanan Ramadan ini, malam ini kita sudah masuk malam ke-25 bulan Ramadan. Itu berarti bahwa tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa malam lagi kita akan bersama bulan Ramadan yang penuh kenikmatan, yang penuh keberkahan ini. Olehnya itu kita bersama berdoa mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik inayah supaya kita tetap istiqomah menuntaskan seluruh Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yang diamanahkan oleh panitia, pada malam ini kita akan bersama mencoba membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya istiqomah dalam ibadah. Secara sederhana Bapak Ibu, istiqomah ini kalau ingin dibahasa Indonesiakan itu berarti konsisten, melaksanakan sesuatu dengan kontinu atau konsisten. Ya ko bahasa ugina makas, tidak angin-anginan, itu istiqomah. Kenapa istiqomah ini sangat penting, jamaah yang berbahagia? Dalam Al-Quran, orang yang mampu istiqomah dalam ibadah bahkan dalam hidupnya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di mukaddimah, itu ada keistimewaan dan janji yang diberikan Allah kepadanya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian ia konsisten dan istiqomah, Allah akan memberikan beberapa keistimewaan dan jaminan sekaligus garansi. Pertama, alla takhafu, jangan khawatir, jangan ragu. Wala tahzanun, yang kedua, jangan cemas, jangan sedih. Bahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Bahkan sampaikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang istiqomah bahwa mereka itu adalah disiapkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Pertanyaan sederhananya jemaah yang berbahagia, kenapa istiqomah ini begitu istimewa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah? Pertama, karena istiqomah ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang, apalagi persoalan pelaksanaan ibadah. Melaksanakan ibadah start awal itu semua bisa, tapi untuk mempertahankan terus menerus melakukan ibadah, satu ibadah, itu yang susah sekali karena tantangannya, godaannya sangat luar biasa. Contoh sederhana jemaah yang berbahagia, di masjid ini saya masih ingat pertama kali tarawih ini tidak muat Pak. Ceramah pertama yang disampaikan oleh Ustaz, man shoma ramadana wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang istiqamah berpuasa di siang harinya dan mendirikan seluruh ibadah-ibadah malamnya termasuk salat tarawih dan sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, endingnya itu akan diampuni seluruh dosanya. Tapi itu dibutuhkan istiqamah, konsisten Bapak Ibu. Buktinya tidak semua kita diberikan hidayah untuk istiqamah, jemaah yang berbahagia. Seandainya kita diberikan semua istiqamah, pasti hari pertama, malam pertama sama dengan persis malam
Malam ini sama persis dengan malam pertama, tapi godaannya banyak. Lo nih beli baju baru, ibu-ibu mabelpa, banyak sekali tantangannya. Makanya kenapa berat sekali istiqamah itu sampai diberikan, dijanjikan surga oleh Allah, karena istiqamah ini berat. Seandainya tidak berat, Bu, itu bukan istiqamah, namanya istirahat. Berjamaah, Bapak Ibu, kalau kita berjamaah 1-2 kali barangkali masih banyak yang bisa melakukan, tapi konsisten istiqamah berjamaah itu yang paling susah. Terus setiap saat dilakukan 5 waktu setiap hari kita lakukan, itu yang jarang bisa sampai akhir atau finish di istiqamahnya itu. Sempaja subuh contohnya, Pak, yang paling berat itu ya, salat yang paling berat dilakukan itu kalau maghrib. Saya rasa semua kita bisa, karena memang pas waktu jeda istirahat dari pekerjaan, itu transisi peralihan antara bekerja dengan istirahat, makanya salat maghrib itu banyak. Makanya kalau ingin kita mengukur jamaah masjid, ada 2 waktu yang kita ukur, sempaja ngasar dan sempaja subuh. Ya kau angka masih magal sempaja ngasar dan magal atau sempaja subuh na magal mana gitu lainnya. Salat subuh, apalagi hubusi-hubusi memang nih, Pak. Kenapa? Karena tantangannya banyak. Belum lagi iblis, setan selalu membisikkan kepada kita, ya, purani buka, purani sahur misalnya, tiba-tiba bandi kumasi ya, santai-santai si kijo lewu-lewu, maka di setan ijazah aku mujo kena bang kampus 10 menit, kampus 10 menit, taruh lo ni kamu atau kamu itu maka di setan ijazah apa jolo, ya, wadi mau masebo, murafi mau kawin bolamu. Ke masjid lagi kita digoda lagi oleh setan, lo siki jok, kalau siki masuk ke pintu tak, maka ada si iblis, ya sama aja lo ke bawah no boleh mas sempaja si lo indo anakmu, kalau 5 atau 2 anakmu, taruh lalu biar jamaah. Salat berjamaah pun kita datang ke masjid, iblis itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Urasiki mas sempaja subuh, ada si strategi na iblis, maka deh foto-foto selfie kok gare. Ya, sebarkan di WA grup, jadikan status alhamdulillah 2 rakaat gitu. Itu kan luar biasa caranya iblis itu, Pak, begitu. Terutama saya lihat saudara-saudara kita yang berumrah, ya, meskipun sebetulnya Bapak Ibu tidak semua yang berumrah yang memposting itu adalah riya, bukan, tidak semuanya. Boleh jadi motivasinya adalah untuk memotivasi orang lain supaya berumrah juga, tapi sangat tipis sekali antara ikhlas dengan riya itu. Antara loya sesibawa ikhlas menifirade itu lebih tipis dibandingkan dengan kain tisu sekalipun. Jadi cendek-cendek leseki. Amin gitu. Umrah, alhamdulillah, umrah Ramadan ke-5 kalinya. Mohon doanya teman-teman. Gitu. Mau tambah sampai tengah benih. Wah, nah update lagi di status. Alhamdulillah 4 rakaat tengah malam. Semoga berkah. Lagu siapa lana? Macam itu tuh iblis, Pak, Bu. Iblis itu jangan pernah beranggapan bahwa iblis itu orang bodoh. Iblis itu cerdas, Pak. Bahkan iblis itu alumni surga. Alumni surga, orang penduduk surga yang dikeluarkan oleh Allah karena ketakaburannya yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu iblis. Matan retom kata tuh profesor iblis ya kok profesor nolak profesor toh, kok ustaz nolak ustaz toh, ustaz atau iblis ya lagi. Ini godaan. Kenapa susah sekali istiqamah jamaah berbahagia? Makanya kita bersyukur hadir pada malam berbahagia ini, jamaah berbahagia. Kita masih diberikan istiqamah dalam diri kita oleh Allah untuk tetap insya Allah menuntaskan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan terakhir jamaah berbahagia, yang tidak kalah penting di samping istiqamah untuk melakukan ibadah, yang tidak kalah penting hari ini jemaah berbahagia, bagaimana nilai-nilai ibadah, ritual, nilai spiritual yang kita laksanakan itu bisa dibawa di luar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, Pak, contoh sederhana puasa. Sebetulnya puasa ini bukan hanya sekedar ibadah ritual untuk menahan lapar dan dahaga. Ada hikmah yang tidak kalah penting diajarkan dalam puasa ini. Terutama salah satu di antaranya yang tidak kalah penting adalah
puasa ini mengajarkan kepada kita kejujuran atau biasa disebut dengan integritas. Ini kejujuran, ini sifat modal yang paling penting jemaah berbahagia. Siapapun dan apapun profesi kita, kalau tidak lagi punya profesionalisme integritas, itu tidak ada nilainya, Pak. Ya kode ena nama lempu tahu wede ena jujur tahu wede ena gagah. Pak balu dia nama lempu dia gagah. Lakai dia nama lempu ko wede ena dia gagah. Mangkaga materu. Ya. Ura materi matuki. Nasobko songko dah. Ya dia nak pitangi bini na sembaran orang masobu. Kos kaki pokoknya kemana? Nilai kejujuran ini ketika tidak ada, Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya kehidupan ini akan kacau. Makanya puasa ini, nilai kejujuran ini harus diterapkan bukan hanya pada bulan suci Ramadan, tetapi mesuki salawun ramalang pikogi cara tak mencaji manusia yang bertakwa, yaitu salah satu diantaranya adalah manusia yang jujur, yang punya integritas. Pak Banu dia nama lempu, pemerintah dia nama lempu, masyarakat dia nama lempu, anak-anak dia nama lempu ke tomatuana, tomatua dia nama lempu ke anak-anak. Waduh, pasti kacau Bapak Ibu yang berbahagia. Saya ingin di akhir ceramah ini ingin mengungkap tentang bagaimana pentingnya integritas dan nilai-nilai ajaran agama itu, nilai-nilai ibadah itu seharusnya mewarnai kehidupan kita. Ada satu penelitian Bapak Ibu pada tahun 2015 yang dilakukan oleh seorang dosen di Washington University yang bernama Hussein Askari. Ini pernah viral. Penelitiannya itu diberikan judul How Islamic Are Islamic Country. Siapa negara yang paling banyak menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam di dalam kehidupannya di setiap harinya. Jadi pertanyaannya bukan siapa negara paling banyak Islamnya, bukan. Kalau pertanyaannya siapa negara paling banyak Islamnya, pasti Indonesia. Jadi pertanyaannya bukan siapa negara yang paling banyak masjidnya, bukan. Kalau itu pertanyaannya, pasti Indonesia paling banyak masjidnya. Di Kabupaten Bone, Bapak Ibu, berdasarkan data dari Kementerian Agama yang kami kelola, di Bone ini sudah kurang lebih 1450 sekian masjid dari 330 sekian desa, Pak. Bayangkan, kau negara kelola kota, sudah PDP. Biasanya di fungsi baca ramai, maka ya nih bani ternyata masih CD. Ya, itu saking banyaknya jemaah berbahagia. Ini berita gembira karena luar biasa animo masyarakat, bahkan pribadi yang membangun masjid sangat luar biasa. Termasuk masjid yang menjadi kebanggaan kita ini sangat luar biasa. Kita makmurkan jemaah yang berbahagia. Tapi pertanyaannya, siapa negara yang paling banyak menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam? Ternyata dari 208 negara yang diteliti, 5 negara yang keluar yang paling teratas menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam, ternyata di situ bukan negara yang Muslim station, artinya bukan negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Siapa yang pertama? Selandia Baru, New Zealand. Jumlah penduduk muslim di sana tidak sampai, hanya sekian 1, sekian persen saja. Yang kedua Denmark, yang ketiga Luxembourg, yang keempat Irlandia, dan kelima kalau saya tidak salah Islandia. Tidak ada negara yang mayoritas muslim di situ, Pak. Tapi negara yang paling banyak menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Apa Islamic Indexnya? Indeks Islamiknya adalah misalnya kejujuran, kedisiplinan, keamanan, ketertiban. Itu nilai-nilai ajaran Islam semuanya, kebersihan. Tapi ternyata yang keluar 5 negara besar ini tidak satu pun negara yang mayoritas masyarakat muslim. Negara muslim yang tergabung dalam OKI, yaitu Malaysia, menempati posisi ranking ke-35. Arab Saudi menempati ranking 99 dari negara yang paling banyak menerapkan ajaran agama Islam. Tentu ini penelitian sekaligus menampar kita sebagai mayoritas muslim. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia menempati posisi 104 negara yang paling banyak menerapkan ajaran agama Islam. Padahal kita paling banyak mayoritas penduduk muslim, paling banyak masjidnya, paling banyak hari rayanya yang kita perayakan adalah Indonesia. Saya tidak tahu, boleh jadi karena ini penelitian 2015, 9 tahun yang lalu. Boleh jadi kalau diadakan penelitian sekarang mungkin ada perubahan. Tapi saya tidak tahu apakah berubah meningkat atau menurun. Karena untuk membuktikan penelitian ini Bapak Ibu, ditunjang satu penelitian lagi
untuk diteliti 65 negara yang paling jujur di dunia. Ada 65 negara. Caranya sederhana, Pak. Bagaimana caranya? Peneliti itu sengaja menyebarkan dompet Natale, engkese na dolar, berisi dolar, berisi KTP, berisi kartu-kartu yang bisa dibaca, ada nama pemiliknya. Uang banyak, Pak. Ditaruh di halte bus, ditaruh di toko, di pasar, ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Dari 25 dompet yang disebarkan di New Zealand, 24 dompet kembali ke pemiliknya. Coba gare, seandainya ke Bone, seandainya ke Jakarta. Ini agak meragukan Bapak Ibu yang berbahagia. Sedangkan Cilenga digembok muka Cilenga, di repot-repot kamu kemalai. Inilah jemaah yang berbahagia. Ini penelitian boleh kita bantah secara akademik, tapi itulah kenyataannya yang harus kita terima. Menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita, bagaimana kita konsisten dan istiqamah menerapkan nilai-nilai ajaran salat, nilai-nilai ajaran puasa di luar kehidupan kita. Yang kurangnya kita itu di situ sebetulnya. Salat yang kita lakukan, nilai salat itu hanya sebatas di masjid. Tetapi ketika keluar di masjid, nilai-nilainya tidak kita praktekkan. Padahal salat contohnya assalamualaikum, assalamualaikum, artinya apa? Memberikan kedamaian, tidak mengganggu saudara kita. Tapi masuk ke masjid lenyai sandalae, masuk ke masjid lektuki yang beli bola mangkagaki. Artinya apa? Nilai-nilai salat yang kita lakukan hanya sebatas di masjid sekian kali sekian ini, tapi nilai-nilainya itu tidak kita terapkan di luar kehidupan kita sehari-hari. Maka ini Bapak Ibu, istiqamah, kita harus istiqamah menjalankan ibadah, sekaligus istiqamah menerapkan nilai-nilai ajaran agama di luar tempat-tempat ibadah, termasuk di luar bulan suci Ramadan. Kita harus istiqamah menjalankan nilai-nilai yang dikandung puasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jemaah yang berbahagia. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita untuk menuntaskan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, kharajat min zunubihi kayaumi waladas ummu. Kita akan keluar dari rahim Ramadan ini sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq was sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.